Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Shihao merasa bingung dan ingin tahu, kenapa para tetua berteriak seolah menjadi korban? Ini bertolak belakang dengan pemahaman yang dia miliki selama ini. Kota yang ia kunjungi begitu besar, dibangun dari batu hitam berkilau dingin seperti logam. Suasananya menekan, tapi ramai. Manusia berlalu lalang, kereta dan kuda lalu lalang padat. Saat topik sensitif muncul, banyak orang terlihat gusar. Mereka mengklaim sebagai pemilik sejati 9 surga 10 bumi, tapi diusir dari rumah sendiri oleh para setan. Shihao mengamati mereka terlihat sama seperti manusia, bukan ras asing. Lalu mengapa mereka menyebut manusia dari sisi lain sebagai iblis? Padahal, dari apa yang Shihao pahami, justru 3.000 provinsi yang selama ini selalu bertahan tak pernah menyerang duluan. Karena penasaran, Shihao menangkap beberapa orang dan menyelidiki ingatan mereka. Hasilnya mencengangkan, semuanya yakin bahwa merekalah korban. Siapa sebenarnya yang berbohong? Pikir Shihao, masih yakin bahwa 3.000 provinsilah yang dianiaya. Mereka bahkan berada di ambang kehancuran. Ia pun memulai penyelidikan, menyamar, berbaur, dan menyusuri banyak wilayah serta kota kuno. Meski beberapa klan sangat kuat, tetap tak terlihat cukup mampu untuk menaklukkan sisi dunia lainnya. Banyak dari klan ini ternyata berasal dari era agung kuno abadi, dan selama ini dianggap telah punah. Ternyata mereka masih ada, makmur bahkan. Ini mengguncang pemahaman Shihao. Di mana musuh-musuh lama itu? Mengapa yang terlihat justru makhluk kuno yang seharusnya telah binasa? Shihao mengingat kembali pengalaman spiritualnya ke zaman kuno. Ia pernah melihat langsung makhluk raksasa dan humanoid yang menjadi target pemusnahan. Tapi kini mereka tak ditemukan. Hanya bekas-bekas sejarah samar yang tersisa. Dalam perjalanannya selama sebulan penuh, ia menemukan ukiran batu bertuliskan, "Kebenaran telah dihancurkan dalam sejarah." Kalimat itu menggema dalam hati Shihao, bagai petir menyambar. Baginya ini lebih dari sekadar keluhan. Dia terus mengembara, menjelajahi dunia yang ternyata sangat luas, dan tak kalah dari 3.000 provinsi. Dunia ini penuh kultivator, bahkan bisa dibilang sedikit lebih unggul dalam beberapa aspek. Shihao lalu bertemu orang-orang yang disebut pencari masa lalu, bat, pengembara, dan peneliti sejarah kuno. Meski kebanyakan hanya ingin memecahkan misteri karena rasa ingin tahu, mereka sangat membantu. Dari mereka, Shihao mengetahui bahwa ada masa kegelapan dalam sejarah yang sengaja dihapus. Juga bahwa dahulu dunia ini pernah dihuni makhluk sangat kuat, yang tiba-tiba menghilang. Beberapa menyebut makhluk itu sebagai penyelamat, dan ini membuat Shihao merinding. Di 3.000 provinsi, mereka adalah musuh besar. Tapi di sini, mereka dipuja. Bahkan beberapa tetua suci meyakini bahwa warisan paling kuno menyimpan kebenaran masa lalu, tapi mereka bungkam. Shihao merasa jika benar begitu, maka dunia ini menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. Lalu datang kabar mengejutkan. Gunung Abadi telah hidup kembali. Ini adalah tempat suci yang konon memuat ukiran dan warisan dari era kuno. Shihao segera pergi ke sana. Gunung itu menjulang tinggi dan berwarna merah, kecoklatan seperti dicelup darah kering. Tekanan dari gunung begitu besar hingga membuat napas sesak. Di kaki gunung, Shihao menemukan diagram rusak dan simbol kuno. Beberapa menggambarkan makhluk abadi yang luar biasa kuat. Ia menyadari mereka nyata dan pernah hidup. Barisan gunung itu menjulang agung, rona kemerahan tanahnya menambah kesan mencekam. Tak sehelai rumput pun tumbuh, bahkan anak tangganya pun dilapisi warna merah darah samar. Shihao mendaki, menelusuri satu persatu ukiran batu, mencoba menguak kebenaran sejarah. Lebih dari 10 relief telah ia amati. Semuanya menggambarkan makhluk yang disebut sebagai penyelamat, sosok abadi yang diagungkan banyak orang. Namun, setiap ukiran menyimpan aura pembunuhan yang tajam membuatnya merinding. Semakin ia melihat, semakin serius ekspresinya. Ukiran ini jelas bukan karya orang biasa, seakan memiliki jiwa. Bagaimana bisa tetap menakutkan setelah sekian lama? Semakin tinggi ia mendaki, semakin besar tekanannya.
Bahkan Shihao dengan kekuatannya merasa tercekik saat baru mencapai setengah jalan. Tempat ini sungguh luar biasa. Di sepanjang jalan, ia melihat ukiran-ukiran lain. Menurut catatan, makhluk abadi ini dulunya membantai iblis dari dunia lain dan menyelamatkan dunia ini. Namun, semua itu bertentangan dengan keyakinannya. Ia yakin para makhluk abadi justru adalah penjajah yang menyerang 9 surga 10 bumi. Mengapa kini mereka disebut penyelamat? Perlahan, keyakinannya terguncang. Mungkinkah sejarah telah diputarbalikkan? Ketika hampir sampai di puncak, ia melihat lebih dari 10 orang duduk terengah-engah. Mereka semua kultivator hebat yang menggunakan energi abadi untuk menopang diri. Shihao heran karena meski belum melepaskan energi abadi, ia bisa mencapai titik ini. Saat ia mencobanya, tekanan langsung berkurang drastis. Kau mendaki tanpa mengaktifkan energi abadi? Seseorang berseru kaget. Baru sekarang Shihao paham betapa beratnya medan ini bagi yang tak memiliki energi abadi. Seorang pria parubaya berkata, tak ada harapan, kita harus menyerah pada keabadian. Ia lalu pergi menuruni gunung, langkahnya berat dan hati kecewa. Shihao lalu bertanya pada yang lain, mencoba memahami tempat ini. Seorang gadis muda menjelaskan bahwa ini adalah gunung abadi, tempat kemunculan para penyelamat dalam catatan kuno. Mereka datang berharap bisa dipilih oleh makhluk abadi. Menurut kepercayaan, makhluk abadi menyukai pemuda berbakat yang lebih mudah dibentuk. Shihao merasa pikirannya dipenuhi badai. Jika semua ini benar, maka kenyataannya sungguh mencengangkan. Makhluk yang ia kira musuh justru dipuja sebagai penyelamat. Para pendaki gunung ini semuanya tokoh luar biasa dari berbagai tanah suci dan aliran lepas. Meskipun tenang, mereka menyadari Shihao berbeda, dan seseorang bahkan menyarankannya untuk segera naik. Shihao pun melanjutkan perjalanan, kini dengan 2 helai energi abadi. Namun, mendekati puncak, tekanan kembali meningkat. Ia sadar, medan ini dirancang bagi mereka yang memiliki 3 helai energi abadi. Tak banyak yang mampu seperti itu. Di dekat puncak, ia melihat ukiran lain, kali ini menampilkan Kunpeng dan Dewa Willow. Apakah mereka bertarung melawan makhluk abadi? Akhirnya, ia sampai di puncak. Di sana, seorang pemuda bersinar terang melangkah di udara, menapaki jalan emas yang tiba-tiba muncul, lalu menghilang begitu saja. Shihao terpana. Orang itu memiliki 3 helai energi abadi, sangat kuat. Kemudian, terdengar suara lembut seorang perempuan bertanya mengapa ia tak langsung menggunakan energi abadi ketiganya. Suara itu familiar. Seorang gadis duduk di puncak, tak menoleh, tapi jelas berbicara kepadanya. Shihao pun tertawa kecil dan mengaktifkan helai ketiganya. Barulah ia sadar, gadis itu adalah yang pernah ia lihat dulu, menaiki kereta yang ditarik ke labang perak. Sosok yang bisa dibandingkan dengan Ten Crown King dan Ming Chuan. Semakin dipandang, semakin terasa auranya yang berbeda, murni, tenang, dan penuh keanggunan Dao. Jadi kita pernah bertemu, ujar gadis itu. Shihao terkejut gadis ini masih mengingat pertemuan singkat mereka. Saat ia bertanya mengapa gadis itu belum pergi, gadis itu menjawab, ia masih berat meninggalkan dunia ini. Ia mengangkat kereta kecil dengan 8 kelabang perak mini, mengenangnya dengan diri. Jika seseorang pergi, kapan bisa kembali? Tanya Shihao. Waktu yang lama, sampai kultivasinya berhasil, jawab sang gadis. Ia kemudian menjelaskan bahwa gunung abadi bisa terhubung dengan dunia lain, tanah suci para makhluk abadi. Hanya mereka dengan energi abadi yang bisa masuk. Di sanalah bimbingan para abadi menanti. Shihao merasa gentar. Dunia itu bukan tempat biasa, jalan menuju kekuatan sekaligus ujian berat. Gadis itu berdiri, bersiap pergi. Kamu tidak ikut? Shihao bimbang. Di masa depan, mereka bisa jadi musuh besar. Gadis ini terlalu luar biasa untuk diabaikan. Sayangnya berasal dari ras manusia, bukan musuh yang seharusnya ia lawan. Teman Dao, hati-hati, ujarnya pelan. Ada yang perlu kamu lakukan? Tanya gadis itu. Apakah kau percaya makhluk dunia lain adalah iblis yang menyerbu tanah kita? Tanya Shihao. Bukankah itu kenyataannya? Jawab sang gadis. Tapi menurut ukiran dan catatan kuno, mereka sama seperti kita, dari ras yang sama, jawab Shihao. Tubuh mereka manusia, tapi hati mereka jahat, sanggahnya. Shihao terdiam.
Ia ingin mencegah gadis itu melangkah ke jalan itu, namun paham bahwa keyakinan semacam ini sulit diubah. Ia hanya bisa menghela napas dalam hati. Jika dugaan buruknya benar, maka kenyataan sungguh terlalu kejam. Makhluk abadi yang membentuk pasukan dari sesama manusia untuk menyerang ras mereka sendiri, itu sungguh keterlaluan. Aku melihat kegelisahan, bahkan kesedihan dalam matamu. Kenapa? Tanya wanita muda itu, tampil semakin memesona. Terlalu rumit untuk dijelaskan. Masa lalu yang tak diketahui, kebenaran yang terkubur. Mana mungkin pikiran tak terusik? Jawab Shihao dengan desahan lirih. Keduanya telah mencapai tingkat kultivasi tinggi, mampu merasakan emosi tersembunyi. Wanita itu menyadari beban di hati Shihao. Kau gelisah karena iblis dari dunia lain? Shihao tetap diam. Ia tahu meski menjelaskan, tak ada yang akan benar-benar mengerti. Bahkan bila ia memperlihatkan ingatannya, dunia tetap akan menolaknya. Bukan dirinya yang salah, tapi dunia ini. Wanita itu menatap tajam. Keraguanmu tampak jelas. Apa benar karena dunia lain itu? Mungkin, gumam Shihao. Ia tahu wanita ini terlalu tajam. Jika kita sudah mencapai tingkat ini dan menghasilkan 3 helai energi abadi, semua akan menjadi jelas seiring waktu, ujar sang wanita mencoba menenangkan. Shihao menarik napas panjang. Aku ingin menceritakan sebuah kisah. Bukan untuk meyakinkanmu, hanya agar hatiku tenang. Dari teks kuno, tanya wanita itu seolah sudah tahu. Shihao mengangguk. Ia bercerita tentang kehancuran dunia lain, sebuah era yang terkubur, makhluk-makhluk yang musnah. Menarik, tapi terasa seperti sindiran. Tak semua teks kuno harus dipercaya, ucapnya. Lalu dia bertanya, jangan-jangan penulisnya berasal dari dunia itu? Shihao terkejut. Apakah dia mencurigainya? Mereka menyedihkan, pelayan iblis tanpa sadar. Jika mereka tersadar, pasti penuh penyesalan, ujar wanita itu. Kata-katanya membuat Shihao tersentak. Jika semuanya dibalik, dunia ini pun bisa terlihat seperti pelayan iblis. Tapi pada akhirnya, ia memilih berhenti membahasnya. Jika wanita ini tak bisa diyakinkan, lebih baik berpisah. Bahkan ia sempat berpikir, akankah lebih baik jika wanita itu dimusnahkan sekarang? Namun, wanita itu tiba-tiba bicara, emosimu berubah. Barusan kau berniat membunuhku? Shihao gugup. Kau salah paham. Aku menguasai koneksi pikiran. Katanya tenang. Shihao terkejut. Ini adalah kemampuan yang sangat langka, namun wanita ini memilikinya. Meski begitu, karena kekuatan mereka seimbang, dia tak bisa menyusup ke dalam pikiran Shihao, hanya bisa membaca emosi. Tiba-tiba, tanah berguncang. Dari kejauhan muncul seorang pria berbaju biru, bertubuh tegap, memancarkan aura 3 energi abadi. Dia mendekat dan menyapa wanita itu. Ternyata mereka saling mengenal. Ayo pergi bersama, katanya padanya. Aku ingin mengobrol lebih lama, jawabnya santai. Lelaki itu menoleh pada Shihao. Apa topik menarik yang kalian bicarakan? Iblis dan dunia lain. Saudara ini membaca teks kuno yang isinya bertolak belakang dari sejarah kita, kata sang wanita. Pria itu menatap tajam. Kau percaya pada catatan itu? Atau sedang memuji para iblis? Ini hanya sebuah cerita, jawab Shihao. Aku belum pernah melihatmu. Siapa engkau? Tanya lelaki itu curiga. Lalu tanpa peringatan dia menyerang. Shihao menangkis, keduanya bentrok hebat. Namun singkat, sebelum energi dari gunung mulai bergejolak. Ini adalah gunung yang terhubung ke alam lain. Jangan bilang kau benar-benar berasal dari dunia itu, tanya lelaki itu dengan dingin. Shihao mendengus. Dia sadar, pria itu hanya menyerang karena cemburu. Berhentilah, sudah waktunya pergi, ucap wanita itu lembut. Kita akan bertarung lagi, tanpa gangguan, ujar pria itu sebelum melangkah ke lorong cahaya dan menghilang. Kau tidak ikut? Tanya wanita itu. Masih ada hal yang perlu kupikirkan, jawab Shihao. Kalau begitu sampai jumpa, semoga bukan sebagai lawan. Wanita itu pun pergi ke lorong cahaya, meninggalkan Shihao sendirian. Setelah merenung sejenak, Shihao berbalik dan turun gunung. Banyak yang terkejut melihatnya kembali. Apakah setelah mereka masuk, makhluk abadi dari dunia sana akan datang memburuku? Pikirnya waspada. Segera ia meninggalkan tempat itu, menembus ruang dan menghilang. Aku harus kembali.
Dunia ini penuh konflik dan rahasia yang membuatku terseret terlalu dalam. Namun sebelum jauh melangkah, langit bergemuruh hebat. Suara menggelegar menghantam cakrawala. "Apakah makhluk abadi telah muncul?" gumamnya. Wajahnya berubah pucat, darahnya bergejolak. Cerita pun bersambung di sini. Itu saja spoiler untuk episode 217 dari Donghua series Perfect World.